Gak logis harganya. Gak logis sih anjing. Sangat tidak logis anjing. Jakarta Notebook, tempat di mana kita bisa lihat produk-produk Xiaomi yang bahkan kita nggak tahu Xiaomi punya produk itu. Dan bisa kita beli dengan harga yang terjangkau. Sampai-sampai monitor nggak logis yang hari ini kita review, udah ada jack note di harga cuma 3,5 juta. Ternyata ada yang lebih peduli Mi Fans dibanding brandnya sendiri. Amazing. Lagi dan lagi. Setelah kita rasain gilanya Xiaomi 34 inch, berikutnya ada Xiaomi 27 inch 4K USB-C. Nggak ada obat keduanya itu. Kembali lagi Xiaomi nunjukin ke kita harga real dari sebuah segmen monitor buat Xiaomi Indonesia tentunya. Redmi 30 inch 200 Hz yang di launch gila banget dengan harga cuma 2,9 juta. Dan dengan harga yang nggak logis kayak gitu bisa kita bilang Xiaomi langsung ngebantai AOC 200 Hz di 3,8 juta. Bedanya sampai 1 juta. Untuk produk elektronik bisa beda segitu banyak sih memang nggak logis men. Di sisi lain kalau kita lihat lebih detail monitor ya, kita bisa ngerti gimana cara Xiaomi press harga monitor ini. Kurvaturnya di sini pakai 1800R dan ini kurang melengkung dibanding AOC yang 1500R. Xiaomi juga nggak segan-segan untuk korbanin port HDMI demi press harga, dimana HDMI 1-nya cuma dikasih yang versi 1.4, jadi monitornya mentok di 75 Hz. Untuk desain mau gimana pun ini Xiaomi monitor bro, akan kita selalu acungin jempol. Desainnya super clean dilihat dari sisi manapun dan nggak ada logo Xiaomi di depan. Berarti Xiaomi nggak maksa lo untuk promosiin produknya di sosmed pas lu pamer setup. Bahan plastiknya doff matte, penutup magnet, stand dan kakinya tebel. Pas kita mainin tiltnya, kaki dan standnya tetap kokoh. Yang dimana sering banget gue lihat monitor kelas-kelas super budget, misalnya kayak Philips 241V8, AOC 27B2H. Kedua monitor itu price harga murah juga. Standnya tuh plastik banget dan mainin tiltnya pasti agak ngangkat standnya sendiri. Xiaomi nggak main gaya gituan. Salut untuk Xiaomi Global. Tapi karena tipe satu ini ngejar murah, nggak ada ergo stand lain selain tilt. Dan lo mesti beli bracket untuk beresin hal itu. Dan kembali lagi demi ngejar murah juga, Xiaomi buka pembuangan panasnya ke arah bawah. Nggak ada pembuangan panas lain dan tentu ini nggak ideal. Dan walaupun masuk ke kelas entry yang masih 1080p, 200 Hz-nya ini harusnya cukup generate heat ketika di push terus-terusan. Saran gue pakai monitor ini di ruangan AC. Klaim Xiaomi yang 126% sRGB nunjukin kalau P3-nya tinggi. Dan selama ini gue review produk-produk Xiaomi selalu sesuai dengan klaim. P395 sRGB 100 dan Snapdragon 20 di 69. Redmi sama AOC bersaing ketat di coverage warnanya. Dan kelihatannya treatment panelnya juga sedikit dikorbanin sama Xiaomi karena kita bisa lihat CCTV-nya nggak gimana bagus di 6000. Putih keluar agak pucat tapi gamma cukup oke dan hasilnya di 7. Bukan yang luar biasa akurat gimana, cukup bersaing aja dan ternyata Redmi masih kalahin MSI ataupun AOC di kelas yang sama. Selain treatmentnya sedikit dikorbanin, Xiaomi juga pakai panel yang pas nunjukin di beberapa gradasi abu-abu, lo akan bisa lihat pinggiran bocor sekelilingan panelnya. Hal ini gue pernah lihat kejadian dulu pas gue review brand lokal China yang super duper ngejar budget, yaitu Great Wall. Cuma di Great Wall itu dalam banget ya, jadi abu-abunya bisa sampai sini ya, hampir mendekati titik tengah dari monitor itu, kebocoran putihnya jauh lebih dekat dibanding Xiaomi di sini. Di Xiaomi masih bisa ditolerir lah, dan cuma terjadi di beberapa shade abu-abu dekat sama hitam dan cuma di pinggirannya aja. Gambar P3 yang tinggi ngebuat keluaran sRGB nggak terlalu bisa diandelin. Kualitas Xiaomi paling nggak akurat. Lain dengan akurasi P3-nya, ini masuk ke kelas akurat di 6 Delta. Redmi jadi salah satu yang paling akurat dan bisa kita bilang ini membantai MSI ataupun AOC di posisi yang bawah banget. Dan kembali Xiaomi harus korbanin preset sRGB, nggak ada di OSD-nya. Jadi kalian nggak bisa limit P3-nya yang luas secara hardware, nge-stuck kalian dengan P3 yang luas. Kembali ini mesti dilakuin buat price harga murah. Gue coba kalibrasi manual, targetnya ke 200 nits dan kalian bisa ikutin settingan itu. Akurasi putihnya nggak gimana berubah, cukup membaik aja di 6300 dan akurasi warna membaik sedikit di 5. Setelah full kalibrasi pakai Kalman baru kita bisa perfectin P3-nya jadi sangat akurat di 3 Delta. Dan ini hasil maksimum untuk color space sRGB kalibrasinya. Di sisi profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontras yang dihasilkan sangat bagus, bahkan yang terbaik dari banyak monitor yang kita udah tes, dan brightness masuk ke kelas standar di 270 nits lebih, tapi ya masih oke kualitasnya. Dan langsung aja singkirin apa yang nggak penting. Kabel power gabung dengan adapter dan kabel DisplayPort. DP dikasih ya. Nice banget untuk monitor budget sih. Di luar harga promo sekarang ini monitornya dijual 3,3 juta di sana, dan tentu dengan garansi 3 tahun full.
di negara sana. Dan sekarang ini pas video ini dibuat, gue lihat Jakarta Notebook itu di 3,5 juta. Harusnya Jakdot dapat harga promo launching kemarin, dan setelah batch-nya itu habis, kemungkinan besar akan naik juga di Jakdot. Ini tetap deal yang sangat gila, dan Xiaomi ini bisa jadi solusi buat lu yang mau main game balapan nggak perlu rogo kocek terlalu dalam, dan nggak rela ya. Buat lu pada yang nggak rela beli AOC karena agak overpriced di segmen ini, karena monopoli dari kemarin. Dan brand lainnya di hadapan Xiaomi secara langsung pucat. MSI tetap tengil jualan mahal, gua nggak ngerti ya MSI. Di situ ada Lenovo IPS 90Hz, beda segmen sedikit ya, tapi Hz jauh banget dibanding 200 di sini. LG Skip garansi cuma 1 tahun, dan lu bisa lihat kualitas Xiaomi ini bisa membantai di market sebenarnya. Dan jelas banget fokus monitor ini buat kalian yang mau balapan atau main game AAA tapi pengen aspek rasio 21:9, bukan buat kompetitif karena motion blur-nya ini panel VE nggak ideal. Dan kalau lu nonton dari tadi harusnya jadi logis gimana caranya Xiaomi bikin monitor bisa semurah ini. Banyak hal-hal yang dikorbanin untuk push hal-hal yang lebih esensial dari monitor, dan tujuannya jelas untuk bantai dan nunjukin sekalian ke brand lainnya harga sesungguhnya yang bisa dicapai dengan segmen 30 inch 200 Hz. Beberapa kali gua ada ngobrol sama AOC dan Lenovo, keduanya memang lagi ngotot jualan monitor di waktu-waktu ini. Ya, AOC sih harus ngotot ya. Monitor doang jualan. Mereka pun heran gimana Xiaomi bikin monitor pricingnya bisa segila itu. Terutama yang bikin pala mereka sakit tuh ya 27 in 4K USB-C monitor, nggak ada otak itu. Itu bener-bener Gandalf moment banget. Monitor itu bisa dibilang menjadi tiang penjaga supaya brand lain nggak bisa bacot gimmick marketing dan pasang harga seenak jidat. Dan ya terakhir, gue mikirin nada kayak gimana ya orang ini maksud tentang monitor ini. Nggak logis atau nggak logis. Yang manapun tetap nunjukin kalau Xiaomi Indonesia stupid. Karena monitor gila yang pasti membantai aja nggak boleh masukin. Untung di Indonesia ada Jakarta Notebook. Kalau kalian mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi bawah. Thank you buat itu. Gue Adun dari GTD. Sampai jumpa.